Saudara, Roh Kudus itu merupakan kekuatan ilahi, katakan kekuatan ilahi, ya. Dia merupakan suatu pribadi dengan kualitas yang sangat tinggi, dengan pemaksaan, dengan kekuatan, dengan influence, dengan pengaruh yang sangat kuat dari Tuhan kepada kita semua di seluruh dunia. Saudara, kita nggak bisa bayangkan kalau Roh Kudus itu diambil dari bumi. Sementara ini Roh Kudus ada di tengah kita, Dia memberikan damai sejahteranya dan juga Dia memberikan kuasanya di tengah kita. Namun kalau sampai Roh Kudus itu diambil, sudah tidak ada damai sejahtera di bumi, adanya cuman kejahatan, adanya kekacauan, dan banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita bayangkan kalau Roh Kudus itu nggak ada di tengah kita. Saat ini karena Roh Kudus masih diberikan di bumi, itu sebabnya ada damai sejahtera, ada kuasa yang luar biasa. Roh Kudus itu juga suatu agen ilahi yang berkomunikasi dengan kita. Dia merupakan agen antara manusia dengan Tuhan. Ya. Roh Kudus diberikan supaya olehnya kita bisa berhubungan dengan Bapa, karena dengan bahasa yang kita manusia nggak bisa, saudara. Saya ingat kisah dari perumpamaan Reverend Dr. Billy Graham. Dia berkata, seumpama kita ini semut, lalu manusia bilang sama semut, jangan di situ, itu ada jurang, atau itu racun, jangan dimakan. Semut tuh nggak ngerti bahasa manusia, tapi kemudian perumpamaannya Tuhan datang sebagai semut, lalu Dia ke dunia ngomong dengan bahasa semut sehingga semut mengerti. Itu perumpamaan yang paling gampang, ya. Jadi dia bahasanya merupakan bahasa roh yang mana nggak nyambung dengan kita kalau nggak ada Roh Kudus, kalau nggak ada Tuhan Yesus. Pertama kali Tuhan Yesus datang sebagai manusia, Dia mengenakan jubah atau tubuh manusia, kemah daging, kemudian Dia berbicara dengan bahasa manusia. Saatnya Dia pergi kembali kepada Bapanya, itu sebabnya Dia mengirimkan Roh Kudusnya kepada kita. Saat kita mengundang Dia, saat kita berkomunikasi dengan Roh Kudus, maka kita lama-lama akan mengerti bahasanya. Dengan hari-hari kita menantikan urapan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, lama-lama kita akan terbiasa. Hari-hari di sini luar biasa, saudara ngikutin bagaimana Roh Kudus itu bergerak di tengah kita. Bagaimana Dia dengan bahasa yang akhirnya kita bersama-sama terjemahkan, ya. Ada yang melihat pelangi, ada yang melihat putih seperti susu, ada yang melihat gelombang, ada yang melihat merpati, dengan semua atribut-atribut yang luar biasa. Dia ingin menjamah kita dengan caranya. Saudara, saya pingin saudara melihat, ya, cuplikan-cuplikan yang terjadi
di hari-hari kemarin malam-malam penantian Roh Kudus. Ya, silakan ditayangkan. Pelangi. Saya mimpi Pelangi sama sepatu yang bisa membawa aku ke terbang kemana-mana. Terus ini tadi waktu habis firman mau memimpin penyembahan itu kan Ami menyebutkan pelangi, jadi terus kami kan teringat mimpinya Tinsan tadi pagi kok sama kayak yang disebut kayak Ami, jadi sehati banget sama Ami. wow, Tuhan ngasih mimpi buat anak kecil ya, yang cinta Tuhan, ada di rumah Tuhan, dia setia ya. Iya, nek jangan main-main ya. Nah, sekarang pelanginya. Jadi hari kapan ya? 2 hari yang lalu saya melihat pelangi di sini. Ya. Lalu ternyata setelah selesai si Tirsa kecil ini deketin mamanya, bilang bahwa dia pagi itu mimpi pelangi. Jadi Tuhan teguhkan. Nah, lalu mereka-mereka yang pakai baju berwarna-warni saya undang ke depan untuk mewakili pelangi Tuhan. Wah, ini luar biasa sekali. Iya, kesaksian berikutnya ada, wah, amazing lah. Nah, ini ada kesembuhan-kesembuhan. Di ruangan ini banyak bintang-bintang, banyak sekali bintang-bintang. Kita menyembahkan sujud itu, saya merasakan saya memegang seperti kaki, tapi kok warnanya putih berkilau gitu. Saya hanya bisa berdoa, cuma Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Saya seperti memegang kaki itu dan cuma hanya bisa berkata, Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami. Setelah itu saya melihat ada pagar putih di sebelah sini, seperti papan putih itu untuk memakai. Itu saja, cuma bisa bilang cuma Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni kami, tidak bisa berkata apapun selain Tuhan minta ampun. Amin. Ya, berikutnya. Kemarin juga saya lihat bintang. Kalau ini dia hujan apa sih tidak ada. Nah, ini Pak Slamet ini. Bekewo loh, malah dia malu, sungkan gitu mau menyatakan apa yang dia lihat. Pak Slamet dapat yang melihat. Masa kalau kau biasa jadi banget terus Jadi dia merasakan hujan, padahal nggak ada hujan. Dan ternyata beberapa melihat hujan, merasakan mendengar hujan. Lari ulang kali santai ya. Nanti lari dengan sadar boleh. Terus ayo toh, wes toh nggak gunung itu Beberapa jemaat yang sudah dipanggil Tuhan, sing udah ini kalau nanti ngeyong mau. biasa ya, udara sampai ngiyep-ngiyep, berarti berkat Tuhan itu gerojok. Jadi ada hujan berkat Tuhan gerojok di sini, saudara, luar biasa. Kalau ini itu pulang terus sesok banyak orang loh. Terus ini kok jangan pulang terus ayo yang kayaknya sing menjadi ayo. Ya, berikutnya ada lagi yang lihat hujan. Ini Pak Saminto berpuluh-puluh tahun nggak pernah dapat penglihatan. Dia pingin dapat penglihatan. Akhirnya dia dapat penglihatan. Apa yang kemudian pada tahun kali ini saya betul-betul tidak bisa berbuat apa-apa, hanya minta ampun.
Ada yang misalnya minta ampun. Jadi kalau tidak minta ampun, ruangan ini saya pikir tidak ada ruangan ini. Jadi hanya orang bergerak semua, tidak ada tembok apa saja. Kelihatan saya perangkatnya tidak ada. Adanya sinar yang. Jadi waktu dia berdoa, sini nggak ada tembok, langsung seperti dia lihat merpati. Saya tidak bisa menghitung berapa banyaknya. Hilangnya sama hilangnya di atas kepala aku dan saudara semua ini. Jadi Itu lambang Roh Kudus ya, merpati. jadi tertolong aku saya berdoa baru kami saya. Ya, berikutnya ada lagi yang melihat merpati. Kehidupan itu seperti Sujud di sini ya, yang iya, keliling merpati begitu. Nah, merpati juga yang melihat merpati. Tadi itu di sini itu seperti bunga. Bunga itu kecil lalu besar gitu. Jadi gerombol gitu. Bunga ya seperti bunga tapi gerombol gitu loh, seperti bunga pengantin itu kecil dulu terus lalu besar jadi besar gitu bundel mengelilingi puji Tuhan. Yang disembuhkan Ini kan gitu ya. kakinya juga Biasanya disembuhkan. saya buat ini sakit. Biasanya sakit. Iya, puji Tuhan kemarin itu sudah sembuh. Puji Tuhan. Iya, Next. sembuhkan hari yang ke-6 Nah, saya datang karena Ibu Arsim juga. Ya, dari sampai mas saya berapa kali ke kesempatan. Nggak bisa datang karena diare. Itu saya bisa datang dan mendapat penglihatan. Burung merpati itu kok memberi saya obat di plastik gitu, dicucuknya gitu. Jadi Bu Arsimin lihat merpati bawa obat di cucuknya ini, tapi pakai plastik obatnya. Dia tidak sembuh. Terus burung itu memberi saya obat di plastik itu, saya pikir obat kalau di plastik itu obat dari Puskesmas ya. Saya ingat itu ya, Puskesmas. Kebetulan siang tadi kan hari Jumat itu Puskesmas keliling itu mesti ada di pasar. Ini luar biasa loh. Terus minta Pakai obat-obat apapun, konstan apa itu diabetes atau apa, nggak mempan. penglihatan Terus penglihatannya merpati bawa obat pakai plastik di cucuknya. Ternyata itu biasanya kalau plastik dari Puskesmas. Dan benar waktu hari Jumat ada Puskesmas keliling Puskesmas saudara, Puskesmas keliling itu ya Bu Arsimin langsung dapat dari itu sembuh luar biasa. Ya, saya senang karena ada Puskesmas. Nah, ya berikutnya. Kita sama-sama mengerang menangis karena kita berdoa untuk orang-orang Chinese, orang-orang Indonesia juga yang ada di Amerika yang dianiaya, dipukulin, dibunuh di jalan-jalan. Kita sama-sama mengerang berdoa untuk mereka. Saya merasakan sakitnya mereka. Menangis bersama dengan Roh Kudus.
Iya. Hari pertama itu saya melihat yang pertama Pak Gani sampai saya mengajukan kisah saya. Tapi dulu wajibah warna apa untuk mengkonfirmasi apa yang saya lihat. Umumkan bahaya bersih. Jadi hari pertama saya lihat Pak Gani ini memimpin dan teksnya ini diberikan oleh Orang-orang kudus yang sudah mendahului kita, mereka juga diperlihatkan. yang pun ini Mereka sebagai saksi-saksi awan. dan semuanya berpakaian serba putih-putih, jemaat ibu yang sudah meninggal seperti Ibu Yud, Ibu Yongsi, Ibu Murni, Ibu Rana, seperti Ibu dan Pak Dani memimpin pun dengan memakai jubah ungu. Lalu saat Ibu menyampaikan ada api, saya dilawat Tuhan sampai badan bergetar dan seperti yang beliau merasakan panas dari atas sampai ke bawah. Dan lalu saat ada urapan yang Ibu sampaikan, saya setiap kali pasti katakan Tuhan saya butuh konfirmasi dan benar yang saya rasakan tangan mulai terasa hangat lalu seperti kedinginan kesetrum seperti itu. Dan kemarin saat Ibu katakan ayo panggil hujan, telinga kiri saya ini mendengar hujan yang deras sekali tapi dari bagian sebelah kiri. Luar biasanya beberapa mendengar hujan. Suaminya juga, Pak Nanang juga dengar hujan sampai dia WA-an sama istrinya. Ini apa hujan toh? Enggak tuh, sampai keluar lihat enggak hujan tuh. Pak Slamet juga lihat hujan. Jadi beberapa mereka dikasih penglihatan di alam rohani yang sama. Kita mendapatkan hujan, lawatan, berkat. Amin. Iya. Ya, masih ada lagi. Terima, kami terima percikan surga. Amin, terima percikan surga pada malam hari ini. Kami terima, kami terima. Iya, sebenarnya masih banyak kesaksian-kesaksiannya, nggak bisa ditayangkan semua, saudara, karena beberapa panjang-panjang. Ada yang disembuhkan mananya tuh banyak kesaksiannya. Ada yang nggak mau ngaku tapi nanti di belakang aku. Ada yang cerita sama tim dan juga cerita. Banyak sekali pekerjaan Roh Kudus dinyatakan hari-hari ini, hari-hari kemarin, dan saudara-saudara bahkan yang gak pernah merasakan Tuhan kasih lawatan yang luar biasa. Ya, pekerjaan Roh Kudus ini sangat-sangat kompleks, besar, banyak, tidak bisa kita tebak, ya saudara, nggak bisa ditebak. Saya nggak bisa nyiapin dari awal, misalnya nanti Roh Kudus gini ya, enggak, saudara. Saya tahu waktu saya duduk di sana atau waktu saya mulai pegang mic berdiri di sini, nanti Roh Kudus nyatakan dan terkonfirmasi dengan beberapa saudara-saudara hadirin yang dilawat oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu begitu luar biasanya. Dia dari awal pekerjaan bumi ini sampai kemudian sampai kedatangan Yesus Kristus, dia membuat
membuat Maria mengandung bayi Yesus. Jadi Roh Kudus itu memberikan benih ilahi yang mana tidak ada intervensi dari Yusuf, tidak ada intervensi dari sperma pria, tetapi Maria dikandung oleh Roh Kudus. Di dalam kandungannya Yesus lahir dari Roh Kudus. Betapa luar biasanya pekerjaan Roh Kudus ini membuat Yesus, bayi itu dikandung olehnya. Ya. Saudara-saudara yang punya anak-anak lagi ya, pasti kagum lihat anaknya bertumbuh. Kok iso yo? Kok iso duwe anak ya? Gitu enggak ibu-ibu? Gitu enggak? Iya gitu ya. Kok iso yo? Apalagi yang anaknya mboke cilik, anaknya delondeng ya. Kayak buar simen. Wah, Mas Misgianto itu delondeng gede banget. Kayak mami sama papi itu Moses, anaknya itu delondeng gede itu ya. Gumun kok iso ya? Nah, saya punya anjing, saudara. Anaknya waktu dikeluarin masih kecil, sekarang 6 bulan ya. Waktu itu 2 bulan, 3 bulan aja udah lebih gede dari mamanya. Kaget kalau lihat-lihat itu, gumun gitu. Oh, kok iso gede ya, kok iso jadi ya. Kok iso jadi. Jadi Roh Kudus ini membuat Maria mengandung bayi Yesus. Itu menakjubkan sekali. Bagaimana Roh Kudus membuat suatu kehidupan yang ilahi. Lalu setelah itu Yesus keluar dan kemudian di dalam perjalanannya menuju kepada Sungai Yordan, kepada pelayanan yang nantinya pelayanan yang besar. Yesus dibaptis, kemudian dia keluar dari air dan ada yang melayang-layang, yaitu burung merpati. Dan itu melambangkan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukan burung merpati, saudara ya, tapi itu lambang dari Roh Kudus. Kita di sini tuh lihat, bapak-bapak, ibu-ibu lihat burung merpati. Ada yang lihat satu, ada yang banyak. Kemarin ada yang ngomong sama saya lagi, nggak kesaksian di sini, tapi burung merpatinya tiba-tiba masuk ke dalam dia. Pengurapan yang luar biasa dicurahkan. Dan waktu burung merpati itu nempel di kepala Yesus, taulah Yohanes bahwa ini dia yang dijanjikan. Dan dia diurapi dengan kuasa. Dan kemudian Yesus melakukan mujizat-mujizat yang besar. Nah, mujizat-mujizat ini dilakukan lewat Roh Kudus. Jadi saat saudara ini menerima Roh Kudus, saudara seharusnya melakukan mujizat-mujizat yang besar. Dan Roh Kudus sekarang dicurahkan, ditinggalkan di sini bagi kita. Saudara nggak perlu menantikan 10 hari lagi tahun depan, tetapi saat-saat ini, saat Roh Kudus sudah dicurahkan kepada saudara, saudara pergi melakukan hal-hal yang luar biasa. Kita baca Yesaya 61 ayat 1 sampai 4. Kita akan baca bersama-sama. Saya 1, 2, saudara 2 dan seterusnya. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk
pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang padam, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. 4. Saudara lihat, ini pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Saat dia datang mengurapi seseorang, dia datang mengurapi Tuhan Yesus, dan dia berkata, Roh Tuhan Allah ada padaku. Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku lewat apa, saudara? Roh Kudusnya. Lalu pekerjaannya ialah mengutus untuk menyampaikan kabar baik. Untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang sengsara. Saudara, kalau ada tetangga yang sengsara, saudara datang, hibur mereka, bawa sesuatu, lalu doakan mereka, ya. Dan merawat orang-orang yang remuk hati, udah gak ada harapan hidup, sengsara terus hidupnya, banyak hutang, saudara datang kepada mereka. Kalau saudara diurapi oleh Roh Kudus, saudara datang. Jangan tiap hari hanya urusan diri sendiri, gak ada habis-habisnya. Saudara memperhatikan orang lain. Kalau dengar orang sakit, jangan cuman, ya sakit yo. Jangan cuman begitu. Tapi saudara bisa kirim sesuatu, bisa datang mendoakan, ya. Lalu dikatakan, ini ayat-ayat luar biasa, memberikan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan orang-orang yang terkurung, kelepasan dari penjara. Saudara, enggak cuman dari penjara masyarakat, penjara pemerintah, enggak, saudara. Banyak anak-anak Tuhan ini terpenjara hidupnya. Main game gak bisa lepas, ya. Nonton sesuatu gak bisa lepas, minum sesuatu gak bisa lepas, rokok gak bisa lepas, nonton pornografi gak bisa lepas, lalu selingkuh gak bisa lepas. Kayak diseret terus ke sana, diseret, gak bisa lepas. Itu terikat, saudara. Bukan orangnya, tetapi ada yang ngikat. Saya pernah ke Minnesota di Amerika. Di sana tuh ada kayak, kalau saudara dengar di Las Vegas, ya, saya pernah ke Las Vegas juga. Itu kasino, perjudian luar biasa. Hotel gede-gede, murah banget, saudara. Tetapi di sana banyak sekali tempat perjudian, kasino-kasino. Jalan, jadi saya jalan sekitar itu berdoa. Lalu saya satu kali, ini di kesempatan yang lain, waktu itu ke Vegas itu sama Papa, ke Nevada. Lalu di Las Vegas, bukan untuk perjudian dan bukan untuk apa-apa, ya. Waktu jalan sama Papi lucu, di jalan-jalan itu dikasih kayak kartu nama gitu, tetapi itu bukan kartu nama, itu alamat perempuan untuk melihat perempuan-perempuan striptis gitu, perempuan-perempuan yang yang telanjang atas, ya. Papi dilungi gitu loh. Saya bilang, Pap jangan diterima, tapi Papi nggak ngerti diterima gitu, ya. Nggak ngerti. Terus setelah itu saya ambilin, saya buang, ya. Pendeta kok dikei alamat perempuan telanjang. Nah, lalu saya ini kesempatan lain, itu waktu itu 20 lebih tahun yang lalu. Kemudian berapa tahun yang lalu, ya, mungkin 6-7 tahun yang lalu saya ke Amerika, ke Minnesota. Di sana saya diajak murid-murid untuk melihat kasino di situ, ya.
Kasian banget saya lihat. Karena apa? Orang-orang tua, saudara, suami istri, suaminya tuh udah numpak kursi roda, pakai oksigen. Kursi rodanya pinggirnya ini ada oksigen, diseret sama istrinya. Ngapain? Judi. Dan itu nggak cuma sepasang loh. Beberapa banyak saya lihat. Saya sampai ngelus dodo. Karena apa? Saya tahu ini orang-orang terikat. Pagi-pagi nggak bisa ngapa-ngapain selain dia harus pergi ke sana, ke tempat perjudian. Istri-istrinya pagi-pagi wis bedaan mempeng, bengesan, ikut suaminya, ikut judi. Menang sidik, kalah oke. Menang sidik lagi, kalah lagi. Menang lagi, kalah lagi. Jadi kemeronggo. Penasaran. Wah, hari ini uangnya habis. Ya wis lah, besok pulang, gak bisa mikir semalaman. Apa sing meh tak dol ya? Apa sing meh tak dol? Mau jualin apa lagi? Besoknya gak bisa, harus pergi lagi. Kakinya diseret, ditawan, tertawan, harus pergi lagi, judi lagi. Kasian banget hidupnya. Mereka ini terikat, saudara. Ketahuilah kalau saudara-saudara terikat, minta Roh Kudus dilepaskan. Karena Roh Kudus ini fungsinya, dia melepaskan orang-orang yang terikat. Dia memberitakan pembebasan kepada para tawanan. Saudara ingat, dulu saya pernah dapat penglihatan, saya pernah cerita. Ya. Dapat penglihatan, saya dapat kunci sak bongkok banyak banget gini, ininya besinya gini, terus di sini kunci oke banget. Kunci apa? Kunci sel-sel penjara. Wah, saya kegirangan. Nomornya 1 buka, nomor 2 buka, 3 banyak tak bukai. Wah, dibuka pintunya. Orang-orang yang di penjara itu saya bengoi. Guys, sekarang waktunya keluar, kalian bebas, bebas. Saya kegirangan, lari-lari sambil bukain, bebas, bebas. Tunggu-tunggu, kok gak ada yang keluar? Tunggu lagi, loh kok gak ada yang keluar? Bebas guys, bebas, semua pada keluar gitu. Gak ada yang keluar. Lalu saya masuk, saya tanya, loh kok gak keluar? Ini loh pintunya wis buka. Enggak enak di sini katanya. Waduh. Lagi ke nomor-nomor yang lain. Enak di sini. Aku takut di luar. Aku gak bisa apa-apa di luar. Di sini kepenak. Kepenak apa? Tidur sama kutu busuk loh. Penak. Kakinya diikat itu loh. Penak katanya. Banyak anak-anak Tuhan senang dengan kehidupan lamanya. Diikat senang. Dikasih pembebasan seperti ini gak mudeng. Katanya, ndaklah, aku enak di rumah aja. Aku enak hidup seperti ini. Aku enak, nggak usah berusaha. Aku sudah gini-gini aja. Kehidupan gini udah enak. Sayang sekali. Padahal fungsi Roh Kudus ingin membebaskan anak-anak Tuhan menjadi orang-orang yang berkemenangan tiap hari. Nggak ngeluh hari-hari karena terikat. Aduh, urip kok angel. Nggak seperti itu, saudara. Roh Kudus ingin memberikan kemenangan demi kemenangan kepada saudara. Kebebasan demi kebebasan. Asal saudara mau keluar dari penjara itu. Karena dia sudah dicurahkan kepada saudara. Tinggal saudara bangkit,
berdiri lalu membebaskan diri, lalu saudara memuji dia, aku sudah bebas, aku sudah menang. Ini pekerjaannya. Memberitakan tahun rahmat Tuhan sudah datang. Dia menghibur semua orang yang berkabung, yang susah payah dia hibur. Tahun rahmat Tuhan bagi kita. Rahmatnya diberikan kepada kita. Tapi banyak anak Tuhan terus hari-hari yang dipikirin hanya kesusahan, bukannya bersuka cita, bukannya memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya kan sudah ngomong sama saudara, kalau belum kelihatan jawabannya, tetap terima kasih. Jangan dari mulutnya itu ngeluh. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang luar biasa. Hari-hari saat saudara bangun tidur, Tuhan terima kasih untuk mujizat yang akan saya terima hari ini. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang tersedia hari ini. Itu harusnya menjadi sikap kita. Orang-orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, yang sudah ada kuasa di dalamnya, kekuatan ilahi, divine force. Force itu kayak dipaksain gitu saudara, ya. Dan untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu. Kalau orang-orang di Israel itu, mereka itu kalau susah kepalanya dikasih abu. Bajunya dirobek-robek. Lalu mereka bergabung, mereka bilang, aduh sorone hidupku. Oh, nangis-nangis. Seperti anaknya Raja Daud yang bernama Tamar. Dia diminta oleh kakaknya untuk datang bikin roti di kamar. Ternyata apa? Ternyata diperkosa. Padahal dia anak raja, masih perawan, pakai baju yang maha indah. Ya, pakai mahkota di kepalanya. Waktu dia tahu bahwa dia itu diperkosa dan diusir lagi, maka dia pakai abu di kepalanya, sobek-sobek bajunya, dia ngerang nangis. Mengerang. Tapi saudara, Roh Kudus dia datang untuk menggantikan erangan itu, erangan yang duka, erangan tangisan, kekecewaan hidup. Mungkin dari saudara sini ada yang sudah tidak ada harapan. Pemirsa YouTube streaming, mungkin saudara berkata, wes lah, gak ada harapan, gak mungkin aku terselamatkan, gak mungkin aku bisa bayar hutang segini banyak, gak mungkin aku sembuh, karena ini penyakit yang sangat mematikan, gak mungkin bisa, karena semua dokter bilang, kalau ini penyakit gak bisa disembuhkan. Saudara mungkin selama ini sudah berkabung, tapi Tuhan hari ini mau gantikan dengan perhiasan. Saudara jangan berkabung, buka baju kabung saudara. Saudara pesta, saudara bersuka cita, karena Roh Kudus memberikan harapan kepada kita semua. Luar biasa. Dia memberikan nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar. Saudara di sini siapa? Kalau bangun tidur itu tiba-tiba ada pujian. Siapa? Satu. Ada pujian. Keluar pujian. Di dalam benak, di dalam pikiran, di dalam hati ada puji-pujian. Kemarinnya kapan ya? Kayaknya mungkin 2 hari lalu. Baru bangun pujian. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umatnya. Jadi saya nyanyi terus sepanjang hari. Terus saya catat supaya saya nggak lupa, karena bagus banget lagunya. Sorenya
siapa ya, Tessa atau apa, mimpin pujian, lagunya persis itu. Iya. Wow, saya suka cita sekali. Hari-hari ada pujian yang keluar. Kalau makan, saudara, kami kalau makan, apa Ren? Pujian dulu. Saya selalu mimpin pujian dulu kalau makan. Jadi entah sudah kemerutuk, sudah ngiler, pokoknya nyanyi dulu. Ya Papi ya. Jadi Papi mendapatkan suatu ritual yang baru. Kalau mau makan tuh mesti saya nyanyi dulu, ngajak nyanyi dulu. Mesti ada nyanyian ya. Dan saya bersuka cita karena dalam setiap kesempatan kita menyanyikan pujian kepada Tuhan. Tadi pagi makan sama Papi, nyanyi ku naikkan syukur padamu Yesus. Kadang-kadang itu nyanyinya bisa panjang gitu, nggak tahu perasaan mereka gimana. Iku orang tente mah doane, nggak ada yang gitu. Tapi mungkin ada rasa. Tetapi saya merasakan begitu indahnya saat mau makan pun memberikan pujian kepada Tuhan. Mungkin lupa seharian ada yang gak nyanyi, tetapi saya memberikan bersama-sama. Jadi Tuhan berkata bahwa memberikan puji-pujian ganti semangat yang pudar. Kalau saudara semangatnya pudar, saudara muji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, saudara. Jadi kita harus memuji Tuhan. Jangan cuman bisa nangis. Ya nangis di awal gak apa-apa. Ya. Tapi setelah itu puji-pujian. Ini indah sekali. Lalu dikatakan mereka disebut pohon tarbantin kebenaran, tanamannya Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Jadi saat hidup kita ini dipenuhi Roh Kudus, kita memancarkan Roh Kudus, kita menggunakan semua apa yang sudah disediakan, kekuatan ilahi ini dengan puji-pujian yang nampaknya cuman nyanyian puji-pujian, tetapi luar biasa. Nggak hanya itu, kalau pergi, sebelum pergi gimana Happy? Kita doa dulu. Kalau di mobil, masuk mobil langsung doa, saudara. Itu saya sudah ciptakan sejak dulu. Ya, saya ciptakan sejak dulu. Saya ciptakan suasana sorga. Saya mengundang Roh Kudus senantiasa. Gak cuman kalau mau makan doa, kalau mau tidur doa, tetapi pujian, saudara. Wow, indah sekali. Gak jarang juga nanti kalau di jalan ya, selain saya baca firman, saya akan nyembah Tuhan. Saya akan ngajak mereka berdoa sepanjang jalan penyembahan. Itu indah sekali. Jadi kita disebut pohon tarbantin kebenaran. Disebut tanamannya Tuhan yang menghasilkan buah roh. Untuk apa? Memperlihatkan keagungannya ternyata. Jadi apa yang kita lakukan semuanya, buah yang kita hasilkan karena Roh Kudus yang ada di dalam kita, itu membuat kita mengagungkan nama Tuhan. Lalu ayat yang keempat, mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan memperbaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Saudara akan bisa membuat suatu renovasi yang baru, membuat suatu ide-ide kreativitas yang baru. Saudara akan melakukan hal-hal yang tidak dilakukan orang lain.
Saudara akan memulai suatu hal, bisnis yang baru, pekerjaan yang mulia, yang bisa memberkati banyak orang. Itu luar biasa. Ya. Yang orang nggak kepikir, saudara mikir. Ya. Orang akan bilang, kok kamu bisa mikir kayak gini ya? Kok kamu bisa bekerja seperti ini ya? Kok kamu luar biasa ya? Nah, itu karena apa? Karena urapan curahan Roh Kudus dan saudara memanifestasikannya, memanfaatkannya. Saudara jangan diemin Roh Kudus. Saat saudara kerja, saudara goreng, jangan goreng, mau goreng tok. Jangan kebiasaan menggoreng tok, tetapi dari mulut saudara ini keluar puji-pujian yang Tuhan taruh di dalam hati saudara. Ya, saya kalau olahraga sambil muji Tuhan, sambil memperkatakan ayat. Semuanya apa yang saudara lakukan, bahwa saudara lagi nyuci, saudara lagi meres, saudara lagi belanja, itu dari mulut saudara keluar puji-pujian. Ya. Roh Kudus dicurahkan kepada saudara, jangan cuman dindep ketok, tapi saudara harus melakukannya, memanifestasikannya. Pergi nili orang sakit, doakan orang sakit. Jangan bilang aku raiso, aku didoakan wae. Saatnya saudara numpangin tangan orang sakit, saatnya saudara mendoakan mereka. Gak apa-apa, gak usah sini-sini. Nggak, aku gak bisa. Jangan ngomong gak bisa terus. Kalau Roh Kudus ada dalam saudara, saudara pasti bisa. Hanya saudara wegah. Seringkali saudara ngomong aku raiso. Itu saudara mengecilkan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus yang ada di dalam saudara, ini yang harusnya menjadi kekuatan ilahi yang harus dipancarkan ke dalam dunia, ke semua orang-orang yang membutuhkan di sekitar saudara. Gak usah jauh-jauh. Mungkin kucing saudara yang sakit, tumpangin tangan dulu. Ya. Anak saudara yang sakit, tumpangin tangan dulu. Ya. Kucing kok ditumpangin tangan? Iya, saudara punya kuasa. Ya, beberapa kali anjing-anjing kami itu ada masalah juga. Saya doain mereka. Pernah satu kali itu kentup skorpion itu loh, apa ya? Kalajengking. Bintuk kalajengking, wah gini-gini, langsung ambil minyak urapan, diolesi dalam nama Yesus. Habis itu berhenti loh saudara. Luar biasa. Ya. Satu kali Joy, anjing saya yang udah mati itu, yang hitam bulunya, ya. Dia jatuh kira-kira 7 meter gitu karena ngejar kucing. Duh, ya. Lalu saya bawa ke dokter bilang, ini harus ke dokter spesialis profesor di Jakarta karena waktu itu saya di Sentul di Bogor. Dia bilang harus ke dokter spesialis. Kalau enggak, dia enggak akan bisa jalan selamanya. Atau lebih parahnya lagi, kalau dia keracunan karena nggak bisa ke belakang, dia bakal mati. Saya bilang enggak. Oh dokternya bilang, oh iya lo bisa, enggak. Saya tolak saudara. Saya nggak mau dengar yang negatif dan saya nggak mau terima yang negatif. Walaupun dokternya ahli ngomong apapun, saya bilang tidak dok. Loh saya ngomong sama ibu ya fakta. Iya dok, tapi kan saya bisa positif toh. Saya bilang gitu. Saya nggak mau terima. Kalau dokter bilang, wah ini nih kamu bakal seumur hidup kamu gini-gini. Enggak, saya nggak akan terima. Ya. Kemudian saya doa sama Tuhan, gimana Tuhan ini? Ini Roh Kudus luar biasa. Roh Kudus bilang gini, jam 12 malam aku akan operasi Joy. Operasi Joy? Yang benar Tuhan. Baru sekarang ini pertama kali saya dengar anjing mau dioperasi Tuhan. Ya.
Nah, percaya enggak percaya? Jam 11:30 malam kami kumpul, saya penyembahan dulu, ngajak, yuk kita nyanyi sebelum Tuhan operasi. Kemarinnya waktu saya bilang Tuhan lagi ngoperasi saudara yang sakit, Ibu Rian itu, tangannya kan ada kesaksian minggu lalu, loh kok tangannya malah makin sakit. Ternyata sampai rumah bisa digerakkan. Sakit itu lagi dioperasi. Ya. Waktu Tuhan operasi jam 12, Joy itu kami tunggu, Tuhan ngoperasi ini piye ya? Nggak ketok saudara, ya nggak kelihatan. Tapi kemudian Joy gini, gitu. Lagi. 3 kali dia, itu tanda Tuhan lagi ngoperasi saudara. Habis itu 10 hari kemudian dia sudah lari. Ya. Ada yang namanya kesembuhan. Kesembuhan itu proses, ya, proses. Kita nggak ngarepin kayak dibalikin tangan. Ada mujizat namanya. Hari itu Tuhan jamah, hari itu sembuh. Tapi ada yang namanya kesembuhan. Kesembuhan ada prosesnya, nggak apa-apa. Disembuhin nama Tuhan. Ya, hari ini Roh Kudus ada di sini. Dia ingin memberkati saudara. Dia ingin mencurahkan kuasanya di tengah saudara semua. Dia mengasihi jemaat ABC di sini. Saudara Pak Agus. Kemarin saya mau transfer ini karena kesaksiannya agak panjang Pak Agus Swatianto ya. Tadi malam dia melihat bahwa di sini dia tutup mata, keadaannya sama seperti kemarin orang-orang yang pada datang, tetapi ada di sebuah kapal yang besar. Kita sama-sama dibawa Tuhan di kapal itu. Jadi kita secara korporat hari ini Tuhan bawa kita ada di kapal untuk kita masuk ke dalam level yang lebih tinggi, level yang berbeda. Saya ajak saudara tutup mata. Pejamkan mata, saudara membayangkan Roh Kudus yang ada di sini. Dia yang memberkati saudara dengan rahmat. Jangan sia-siakan karunia kuasanya yang luar biasa kepada saudara. Rasakan kasihnya. Yesus yang sudah naik ke sorga dan dia berkata, adalah lebih baik jikalau aku kembali kepada Bapa, supaya sang penolong itu dia diberikan kepadamu. Nah, sang penolong Roh Kudus itu diberikan kepada kita, ada bersama kita. Nah, saat saudara mendapatkan urapan curahan Roh Kudus, maka aktivasi urapan itu pergi. Nanti ada orang yang sakit, saudara pergi, jangan diam aja. Doakan, bawa minyak urapan. Roh Kudus, datanglah, jamalah setiap hati, jamalah lewat lembah yang curam, jalan licin dan terjal. Roh Kudus, Roh Kudus, datanglah. Roh Kudus, hiburlah setiap hati yang gentar, hiburlah.
Kudus ada di sini. Dia menjamah saudara. Dia memimpin kehidupan saudara. Dia sedang membenahi semua di dalam diri kita yang tidak sinkron dengan Bapa. Aku berdoa, aku berkatakan supaya organ-organ di tubuh ini kembali kepada kode yang semula. Dalam nama Yesus. Roh Kudus bekerja di tengah kami. Bekerja dengan urapan, dengan kuat kuasa. Roh Kudus kembalikan kami kepada jalan yang benar. Semua yang licin, yang tidak rata, yang bengkok, ratakan. Pimpin anak-anakku untuk berjalan di jalan-jalan yang lurus. Ratakan pikiran-pikiran yang sudah banyak sekali tenggelam dan terpengaruh, syarat oleh keduniawian. Hari ini bersihkan. Roh Kudus, pegang tangan anak-anakku, pegang tangan mereka, kuatkan hati mereka, melewati berbagai rintangan hidup, gelombang di lautan, tetapi kami aman, kami ada di dek perahu yang Tuhan berikan kepada kami bersama-sama. Pagi hari ini mata-mata yang buta Tuhan celikan. Mata rohani yang buta Tuhan celikan. Mata yang tidak bisa melihat buram-buram Tuhan sedang perbarui. Tuhan celikan mata jasmani dan rohanimu, supaya engkau bisa melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan, kebenaran Tuhan. Karena banyak yang tidak bisa melihat kebenaran Tuhan. Matanya buta, walaupun melek tetapi buta. Tetapi pagi hari ini, saat hari ini, rahmat Tuhan datang atas saudara. Mata saudara dicelikan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pekerjaan-Mu. Lanjutkan pekerjaan-Mu di antara kami, jiwa-jiwa yang Kau kasihi Bapa. Supaya kami boleh berkenan di hadapan Bapa. Supaya hidup kami memancarkan sinar kemuliaan Bapa. Kami tidak biasa-biasa saja, tapi kami boleh menjadi berkat bagi orang banyak. Bahkan seperti Petrus yang dipenuhi Roh Kudus, sekali dia berkhotbah 3.000 jiwa ditambahkan. Saat dia berjalan keliling di pasar-pasar, dinantikan bayangannya karena orang-orang disembuhkan. Terima kasih Bapa. Bangkitkan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kami, dan kami hargai setinggi-tingginya. Ruach HaKodesh, Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach. Kami berdoa. Haleluya. Beri kemuliaan yang terbaik